Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama-sama pagi hari ini kita siapkan setiap hati kita. Kita datang memuji dan menyembah Tuhan pagi hari ini. Mari bersama kita satu hati di dalam doa. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami memulai hari kami dengan hati yang baru, dengan sukacita yang baru daripada Tuhan. Bersama-sama Tuhan kami mau siapkan setiap hati dan keberadaan kami. Datang dalam hadirat-Mu, kami mau menikmati kasih-Mu Tuhan dimanapun kami berada saat ini. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan itu tidak pernah terbatas. Engkau menjangkau setiap hati kami Tuhan. Engkau yang melawat setiap hati pribadi lepas pribadi pagi hari ini. Biar kuasa nama Tuhan saja yang ditinggikan Tuhan. Engkau saja yang layak. Sama-sama kami mau naikkan pujian kami. Kami mau nyatakan bahwa satu-satunya pribadi yang kami sembah, yang kami pegang teguh hanya Engkau. Selama kami ada, selama kami hidup, satu-satunya pribadi yang kami sembah, yang kami tinggikan, hanya Engkau. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami mau nyatakan. Melayani, mengasihi-Mu, amin. Mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap kami pegang teguh, ya Tuhan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sama-sama mari melayani, mengasihi-Mu, amin. Mengiring selama kami ada, selama kami bernafas Tuhan. Oh, janji-Mu kami pegang tetap, janji-Mu ku pegang teguh, amin. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Engkau yang sungguh-sungguh nyatakan, segenap hati kami berseru, mengiring-Mu seumur hidupku. Ini hidup kami Tuhan, ini setiap pernyataan kami hanya Engkau. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani-Mu, mengasihi Tuhan, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Selagi kami ada, selama kami hidup Tuhan, kami mau berpegang teguh hanya satu pribadi, hanya kepada-Mu ya Tuhan. Kepada satu nama di atas segala nama, nama Yesus. Hanya Engkau yang kami andalkan.
Tuhan setiap kami umat-Mu. Kami mau menyatakan bahwa ini hidup kami. Kami mau persembahkan hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya bagi-Mu Bapa. Mari bersama melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, ya Tuhan, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekali lagi katakan melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Ya Tuhan, ini setiap hidup kami, ini setiap hati kami, hanya bagi-Mu. Mari bersama, hidupku menggenapi firman-Mu. Katakan, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Nyatakan, Kau bersama di dalamku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Kami nyatakan, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau bersama di dalamku, di dalam, jadi bukti kebesaran. Amin Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat-Mu, Tanda mujizat ya Tuhan, sertai tiap langkahku. sebab Engkau bersamaku, Kau bersama di dalamku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sebab Engkau ada, sebab Engkau yang hidup di dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang berjalan bersama-sama dengan kami. Kami punya Tuhan yang sanggup, kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang heran. Kami tahu Tuhan bahwa sepanjang perjalanan hidup kami tahu kami punya Tuhan yang senantiasa memegang teguh tangan kami. Kami berjalan di atas mujizat, kami berjalan di atas batu karang yang teguh. Kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang dahsyat. Hanya nama Yesus. Sekali lagi bersama-sama dengan iman katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. tanda mujizat-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Sebab Engkau Tuhan, Kau bersama, Engkau yang hidup di dalam, ya Tuhan, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi bersama-sama katakan, oh hidupku
menepi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi bersama-sama kata. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Semua karena anugerah Tuhan, karena itu Tuhan berbicara bagi kami. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami agar hidup kami semakin dituntun kepada jalan-jalan kebenaran-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Berjumpa kembali kita di Mezbah Syukur pagi hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Ya, dan biarlah semakin hari kita boleh semakin setia dan semakin mencari Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang dekat dengan Tuhan hari-hari ini mereka yang akan terus kuat untuk ya berjalan di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah masa-masa di akhir zaman yang semakin berat ini. Baik saudara, kita akan membaca firman Tuhan pagi ini. Dan firman Tuhan terambil dari Amsal pasal yang ke-12, Amsal 12 ayat yang ke-13 dan 14. Amsal 12 ayat 13 dan 14, firman Tuhan berkata, orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Ayat 14, setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita tentang perkataan saudara. Amsal 12 ayat 13 berkata, orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya. Ya, namanya juga orang jahat. Ya, pasti perkataannya itu jahat. Dan akhirnya perkataannya itu pun yang akan menjadi jerat untuk menjatuhkan dia, saudara. Ya, dikatakan di sana orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya. Karena kita tahu firman Tuhan berkata, apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Kalau orang hatinya busuk, ya semua perkataan yang busuk yang keluar dari mulutnya. Kalau orang iri hati, ya semua perkataan iri yang keluar dari mulutnya. Jadi saudara, ya firman Tuhan berkata, kita mengenal satu pohon itu dari buahnya. Kita mengenal orang itu dari perkataannya. Kalau orang yang suka ngomong kotor, ya itu pasti hatinya kotor. Orang yang suka dengki, ya hatinya dengki. Orang yang suka bergosip, yaitu pasti hatinya tuh ya banyak racunnya, saudara. Dikatakan orang jahat itu terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Orang itu kalau jahat, maka mulutnya itu juga jahat, maka mulutnya itulah yang akan membawa dia masuk ke dalam jerat atau ke dalam masalah, ke dalam kesukaran, ke dalam pertikaian, ke dalam banyak hal. Tapi sebaliknya orang benar itu dapat keluar dari kesukaran. Hidup ini saudara, kita gak undang aja kesukaran datang. Dalam hidup ini kita gak undang masalah, masalah itu bisa datang. Apalagi ya kalau mulut kita ini tidak benar, maka banyak persoalan itu datang gara-gara mulut. Bahkan kita lihat banyak orang akhirnya saling bunuh-membunuh. Karena apa? Karena mulut. Ya, karena itu mari kita menjaga setiap perkataan kita, saudara. Ya, sebab perkataan yang salah itu dapat menjerat kita. Kita hari-hari ini lihat banyak di sosial media, ya salah ngomong sedikit aja, saudara. Bahkan orang yang followersnya udah banyak itu bisa langsung turun drastis. Kenapa? Ya, karena terjerat dengan perkataan mulut yang suka menjelekkan orang. Ya, buat para kita juga umat Tuhan, anak Tuhan, gak usah lah ikut-ikut komen yang jelek ya di sosial media tentang apapun itu, saudara. Mau tentang hidup orang lain, mau tentang pemerintah, mau tentang apa, lebih baik kita ini berdoa. Ya, saya
seringkali melihat ada orang-orang yang karena terlalu menjiwai politik akhirnya ikut-ikutan. Kata-katanya itu di sosial media itu sudah nggak baik. Ya, kita nih hanya bisa berdoa. Ya, kita membela partai A, partai B juga buat apa? Pada akhirnya nanti ya kita sudah repot-repot bela, ternyata yang tadinya bermusuhan di atas-atas malah jadi bersahabat lagi. Jadi kita ini yang bengong. Jadi yang terbaik hari-hari ini apa? Kita berdoa saja. Nggak usah mengutuk, nggak usah ya dalam dunia politik yang lagi panas-panasnya. Mari kita semua berusaha untuk ya terus memperkatakan yang baik. Saya berdoa saudara ya, karena perkataan yang jahat itu akan mendatangkan jerat. Karena pasti akan ada pelanggaran kalau kita suka mengucapkan kata-kata yang tidak baik ya. Dan ayat 14 berkata, karena setiap orang itu dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan. Kalau perkataan kita baik, yang kita keluarkan dari mulut itu yang baik, maka dengan jelas firman ini berkata bahwa ya kita akan dikenyangkan oleh segala kebaikan karena buah dari perkataan kita. Saya berdoa hari ini mari kita belajar saudara, dari rumah tangga, suami, istri, anak-anak, mari kita belajar untuk memperkatakan hal-hal yang baik. Biar dalam rumah tangga kita tidak ada kutuk, gak ada sumpah serapah, gak ada kata-kata kotor. Tapi kita belajar untuk memakai kata-kata yang baik, yang manis, ya untuk saling membangun di mana itu diperlukan. Kalau hari-hari ini kita melihat sekeliling kita banyak orang yang mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Tapi biarlah kita menetapkan hati dimanapun kita berada, kita ini mengeluarkan kata-kata yang baik untuk didengar, bahkan yang dapat membangun banyak orang. Dimulai dari rumah tangga kita, suami, istri, anak-anak, kita belajar untuk memperkatakan hal-hal yang baik. Saya percaya ketika kita mau komitmen untuk hidup melakukan firman Tuhan, maka Tuhan juga akan membalaskan segala sesuatu yang baik bagi kita. Mari kita renungkan firman ini, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat pagi ini firman-Mu mengingatkan kepada kami untuk kami boleh berkata-kata yang baik, agar kami dikenyangkan oleh buah perkataan yang baik dari mulut kami. Biarlah mulut kami terus ada pujian kepada Tuhan. Lewat perkataan kami memuliakan nama Tuhan. Kami boleh saling membangun dan saling menasihati. Mari katakan pujian ini bersama saudara. Haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Lebih lagi katakan mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari Tuhan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sekali lagi katakan saudara, mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari kami beri penghormatan kepadamu Tuhan, amin. Penghormatan kepadamu ya Allahku. Oh, biar mulut kami memuji-Mu Tuhan, biar perkataan yang manis ada di mulut kami.
Sebab kami akan dikenyangkan oleh buah perkataan yang keluar dari mulut kami. Sebab perkataan itu seperti benih yang kami tabur dan akan kami tuai. Saat kami terus memperkatakan kebenaran, kebaikan, kami memperkatakan firman Tuhan, maka kami akan menuai segala yang baik dalam hidup kami. Kami menuai segala berkat-berkat-Mu Tuhan. Sebaliknya jika perkataan yang sumpah serapah, perkataan yang kotor yang keluar dari mulut kami juga akan menuai malapetaka Tuhan dan masuk dalam jerat dari pelanggaran di mulut kami. Biarlah Tuhan Engkau taruh perkataan yang manis dalam mulut kami. Taruh firman-Mu dalam mulut kami. Sehingga kami memperkatakan iman, memperkatakan pujian, memperkatakan sesuatu yang mulia di mulut kami. Ampuni kami Tuhan. Kalau selama ini kami tidak bertobat dengan mulut kami. Kuduskan hidup kami, kuduskan perkataan kami. Kami berdoa Tuhan buat hari ini, biarlah kami memulai hari ini dengan firman Tuhan. Firman-Mu menuntun kami hari ini untuk belajar memperkatakan semua yang baik. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka yang bangun di pagi hari Tuhan berkati, yang bersekolah, yang kuliah, yang bekerja, bahkan ibu-ibu rumah tangga yang ada di rumah Tuhan menyertai. Apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil dan semua di dalam perkenanan-Mu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan biarlah anugerah-Mu tercurah Tuhan. Supaya apa yang kami kerjakan semuanya mendatangkan perkenanan Tuhan. Sembuhkan yang sakit, berkati yang sedang ada dalam pergumulan yang berat. Biarlah anugerah-Mu menjamah Tuhan. Apa berdoa buat setiap mereka yang berulang tahun hari ini Tuhan berkati. Dengan berkat rahmat yang daripada Tuhan, Engkau tambahkan kedewasaan mereka di dalam Engkau Tuhan. Kekayaan di tangan kiri dan umur panjang ada di tangan kanan, sebab Tuhan menyertai setiap kami. Terima kasih Bapa, kami juga lepaskan berkat bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan-Mu tercurah bagi bangsa di damai sejahtera-Mu turun atas bangsa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa Bapa kami saudara. Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itu saudara, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hati